Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Exla Padilla dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2 dengan NPM 240621250004. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai resum ulumul Quran, yaitu dari materi 1 sampai materi ke-7. Materi ke-1 yaitu mengenai latar belakang, pengertian, objek kajian, dan ruang lingkup ulumul Quran. Yang pertama yaitu ada latar belakang ulumul Quran. Nah, ulumul Quran ini dilatar belakangi oleh Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu adalah pedoman hidup umat Islam. Ilmu ini dibutuhkan yaitu untuk memahami isi, makna, dan juga konteksnya. Nah, ulumul Quran ini muncul yaitu berbagai persoalan tafsir yang dimana diperlukan kaidah ilmiah, dan juga ulumul Quran ini hadir untuk menjaga kemurnian dan pemahaman Al-Quran. Nah, pengertian ini juga disebutkan dalam Quran surat Al-Hijj ayat 9. Yang selanjutnya yaitu ada juga pengertian ulumul Quran. Nah, ulumul Quran ini merupakan ilmu-ilmu tentang Al-Quran yang dimana yaitu meliputi wahyu, penulisan, pengumpulan, tafsir, dan lain-lain. Nah, ulumul Quran ini bertujuan untuk memahami Al-Quran secara benar dan juga mendalam. Yang selanjutnya yaitu ada objek kajian dan ruang lingkup ulumul Quran. Yang pertama yaitu objek kajian ulumul Quran, yaitu ada wahyu dan proses turunnya, asbabun nuzul yaitu sebab turunnya ayat, makkiyah dan madaniyah, nasih dan mansukh, juga qiraat dan tafsir. Ruang lingkupnya yaitu ilmu tafsir, qiraat, ilmu balaghah atau bahasa, dan juga ilmu ijazah yaitu kemukjizatan Al-Quran. Nah, ada juga dalil Al-Quran dan hadis tentang ulumul Quran. Ayat Al-Qurannya yaitu dari Quran surat Yusuf ayat 2 yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, yang artinya yaitu kami menurunkan Al-Quran yaitu sebagai Al-Quran yang berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Hadisnya yaitu Najalal Qur'ana ala sab'ati ahruf, yang artinya yaitu Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf, yaitu agar bervariasi bacaannya. Yang selanjutnya yaitu materi yang kedua, yaitu mengenai kedudukan Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam. Kedudukan Al-Quran dalam Islam. Al-Quran adalah sumber hukum dan ajaran pertama dan utama dalam Islam. Semua aspek kehidupan Islam yaitu akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah yaitu bersumber dari Al-Quran. Nah, ada juga fungsi utama Al-Quran yaitu sebagai petunjuk hidup, sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah, sebagai rahmat bagi seluruh alam, dan juga sebagai pedoman hukum atau syariat. Nah, ada juga dalil Al-Quran yaitu tentang kedudukan Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam, yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya yaitu kitab yaitu Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah pedoman utama bagi manusia. Nah, ada juga hadisnya tentang kedudukan, yaitu aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama berproses kepada keduanya, kitab Allah dan sunnahku. Hadis yang diriwayatkan oleh Malik. Nah, di sini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah pegangan utama umat Islam. Selanjutnya yaitu mengenai materi yang ketiga, itu mengenai urgensi ulumul Quran dalam memahami Al-Quran. Urgensi ulumul Quran. Ulumul Quran penting karena menjadi kunci untuk memahami Al-Quran secara benar, tidak salah tafsir, serta mampu mengambil hukum dan hikmah dengan tepat.
Inti urgensinya bahwa ulumul Quran itu memahami makna ayat sesuai konteks, mengetahui sebab turunnya ayat atau disebut dengan asbabul nuzul, dan juga menghindari kesalahan penafsiran dan menjadi dasar dalam mengambil hukum Islam. Nah, ada juga dalil Al-Quran dan hadisnya. Dalil Al-Qurannya yaitu disebutkan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim. Yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Nah, ada juga ayat lainnya yaitu dalam Quran Surat Shad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyudabbiru ayati, yaitu kitab yang kami turunkan penuh berkah agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Hadisnya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mentafsirkan Al-Quran tanpa ilmu, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, ini menegaskan bahwa Al-Quran itu harus dengan ilmu ulumul Quran. Yang selanjutnya yaitu materi yang keempat, yaitu mengenai proses turunnya Al-Quran sebagai wahyu Nabi. Proses turunnya Al-Quran sebagai wahyu yang pertama yaitu tahapan turunnya Al-Quran, yaitu tahapannya yang pertama dari Allah ke Lauhul Mahfuz, jadi tersimpan sebagai ketetapan Allah. Terus yang selanjutnya yaitu diturunkan ke langit dunia yaitu Baitul Izzah secara sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Nah, dan juga diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur, diperkirakan kurang lebih 23 tahun. Yang kedua yaitu cara turunnya wahyu, yaitu melalui malaikat Jibril dalam bentuk suara seperti lonceng, yaitu yang berat dan juga menyerupai manusia dan menyampaikan langsung ke hati Nabi. Yang selanjutnya yaitu ada dalil Al-Quran dan hadisnya. Dalil Al-Qurannya yaitu dari Quran Surat Al-Qadar ayat 1, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan yaitu Al-Quran pada malam Lailatul Qadr. Nah, ada juga hadisnya, yaitu hadis tentang wahyu pertama, yaitu yang hadis direwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Bahwasannya malaikat Jibril itu datang kepada Nabi di Gua Hiro dan berkata, Iqra, yaitu bacalah, menandai bahwa awal turunnya wahyu itu pertama, yaitu dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Yang selanjutnya yaitu materi yang kelima, yaitu mengenai sejarah pengumpulan dan kodifikasi Al-Quran. Yaitu ada 3 masa. Yang pertama yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya pada masa ini Al-Quran itu ditulis dan dihafal oleh para sahabat dan juga belum dibukukan dalam satu mushaf karena wahyu masih turun. Yang kedua yaitu pada masa Abu Bakar As-Siddiq, bahwasanya pada masa ini setelah perang Yamamah yaitu banyak penghafal yang wafat dan juga dikumpulkan menjadi satu mushaf yaitu oleh Zaid bin Sabit. Yang ketiga yaitu pada masa Utsman bin Affan. Nah, bahwasanya pada masa ini yaitu terjadi perbedaan bacaan yang dimana susunan mushafnya itu standar, yaitu mushaf Utsmani yang disebarkan ke berbagai wilayah. Nah, ada juga dalil Al-Quran dan hadisnya. Dalil Al-Qurannya yaitu dari Quran Surat Al-Qiyamah ayat 17-18, bahwa Bismillahirrahmanirrahim, Inna alayna jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu wattabi' qur'ana, yang artinya sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya dan membacakannya. Nah, ada juga ayat lainnya yaitu dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 9, yaitu Inna nahnu nazzalnahu dzikra wa inna lahu lahafidun. Dan ada juga
hadisnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwasanya pengumpulan masa Al-Qur'an itu pada masa Abu Bakar. Nah, Abu Bakar itu berkata kepada Zaid bin Sabit bahwa kumpulkanlah Al-Qur'an. Yang keenam yaitu mengenai Makkiyah dan Madaniyah, konsep dan karakteristik. Yang pertama yaitu ada Makkiyah. Makkiyah adalah surat atau ayat yang diturunkannya itu sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW, baik turun di Mekah maupun di tempat lain. Nah, ya kalau Madinah itu adalah ayat atau surat Al-Qur'an yang diturunkannya setelah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, walaupun turunnya tidak selalu di Madinah. Nah, ada juga konsep dan karakteristik. Konsepnya yaitu konsep Makkiyah dan Madaniyah, yaitu berdasarkan waktu turunnya, yaitu sebelum dan sesudah hijrah, menunjukkan tahapan dakwah Islam, membantu memahami konteks ayat, dan juga memudahkan penafsiran dan pengambilan hukum. Dan juga ada karakteristiknya. Karakteristik Makkiyah yaitu fokus pada tauhid dan keimanan, membahas hari kiamat, surga neraka, kisah para nabi, ayatnya pendek dan kuat, dan juga ditujukan kepada kaum musyrik. Nah, karakteristik Madaniyah yaitu berisi hukum syariat, yaitu tentang ibadah dan muamalah, mengatur kehidupan sosial, membahas munafik dan ahli kitab. Ayatnya panjang tetapi rinci dan juga ditunjukkan kepada orang yang beriman. Yang selanjutnya ada dalil Al-Qur'annya. Ayat-ayat Makkiyah yaitu ada Quran surat Al-Qiyamah ayat 75, Al-Ghasyiyah 88, Al-Qari'ah 101, dan juga Quran surat Al-A'raf. Nah, ada juga ayat-ayat Madaniyah yaitu cirinya yaitu hukum, ibadah, dan juga sosial. Itu Quran surat Al-Baqarah ayat 190, Al-Baqarah ayat 43, Al-Baqarah ayat 183, Al-Hujurat ayat 10, Al-Maidah ayat 2, Al-Baqarah ayat 8, dan juga Al-Imran ayat 64. Nah, ada juga ayat setelah hijrah dan kisah Nabi, yaitu bahwa ayat ini setelah hijrah tetapi ditujunya ke orang Mekah. Itu ada Quran surat At-Taubah ayat 40 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 21. Nah, ada juga yaitu ayat tentang kisah para nabi, yaitu ada Quran surat Al-Anbiya ayat 21 yaitu tentang penegasan tauhid, ada Al-Baqarah ayat 67 yaitu tentang kisah para nabi, ada juga Al-Baqarah ayat 127 yaitu tentang Nabi Ibrahim sebagai imam, dan juga ada Quran surat An-Nisa ayat 164 yaitu tentang Allah menceritakan kepada para nabi. Hadisnya yaitu yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwasanya sesungguhnya yang pertama kali turun dari Al-Qur'an adalah surat-surat dari golongan mustahfal, yang dimana di dalamnya itu dijelaskan tentang surga dan neraka. Nah, ini menunjukkan bahwa ciri Makkiyah yang berfokus pada akidah, iman, dan hari akhir. Yang selanjutnya yaitu materi yang ketujuh, yaitu mengenai aspek kebahasaan Arab Al-Quran, yaitu meliputi lafadz, makna, dan juga balaghah. Yang pertama yaitu lafadz, yang dimana lafadz itu adalah pilihan kata yang sangat pasti dan tepat, juga susunan kalimatnya itu indah dan kuat, memiliki irama yang menyentuh. Yang kedua yaitu makna. Makna itu luas dan mendalam. Makna ini mengandung banyak hikmah yang relevan sepanjang jalan. Sedangkan balaghah ini mengandung majas dan perumpamaan. Gaya bahasanya juga tinggi dan tidak bisa ditandingi, dan juga menjadi bukti kemukjizatan bagi Al-Quran. Nah, ada juga ayat Al-Quran dan hadisnya. Ayat Al-Qurannya yaitu dari Quran surat Al-Baqarah ayat 23, Bismillahirrahmanirrahim, Fa'tu bisuratim mim mithlihi, yang artinya yaitu maka buatlah satu surat misalnya. Hadisnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda,
sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, dalam riwayat lain dijelaskan bahwa sahabat mempelajari Al-Quran yaitu dengan memahami lafaz dan maknanya. Jadi, tidak hanya sekedar membaca, tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.